Selamat siang, selamat kita bertemu, berjumpa. Walaupun tidak berhadapan secara langsung, tapi saya percaya dimanapun saudara berada, di rumah, di lokasi pekerjaan, siapapun yang menonton, menyaksikan kebenaran ini, saya berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, firman Allah hari ini, saya memberikan tema bagaimana kita menghadapi masa yang sukar. Orang percaya apa yang harus dilakukan? Orang percaya yang memberi teladan. Coba kita katakan bersama-sama tema ini, orang percaya yang memberi teladan. Saya percaya tidak mudah untuk ada di masa yang sulit, masa yang sukar, tetapi kita masih bisa jadi teladan, bisa jadi contoh, bisa jadi panutan bagi orang-orang lain. Tapi kita akan belajar bersama-sama kebenaran ini. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Sebuah contoh bagaimana Rasul Paulus bicara kepada seorang muda yang namanya Timotius. Firman Allah berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan ayat ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara, kalau saudara tahu, Timotius adalah orang muda. Dan menurut yang buku yang saya baca, bahwa Timotius ini adalah seorang yang sakit-sakitan. Rasul Paulus mau berkata begini kepada Timotius. Walaupun engkau masih muda, usiamu muda, keadaanmu mungkin tidak mendukung. Tetapi engkau bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, kalau kita lihat, kalau kita mulai bayangkan bagaimana Timotius keadaannya. Apakah mungkin dia bisa menjadi teladan? Apakah mungkin dia bisa jadi berkat? Bagaimana dia bisa melayani? Dan saya percaya kalau kita lihat apa yang dialami Timotius, bahwa dia bisa jadi berkat, bisa jadi orang tua dulu, baru kita menjadi teladan. Tetapi mulai dari muda, kita sudah punya tanggung jawab untuk menjadi teladan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, dewasa rohani tidak diukur dengan usia. Dewasa rohani tidak diukur dengan berapa lama kita jadi anak Tuhan. Jadi orang percaya. Bukan itu. Tetapi keteladanan itu bisa dibuktikan kalau benar-benar kita meyakini setiap firman Allah itu dan kita percaya. Dan kita melakukan setiap kebenaran itu. Saya yakin saudara dan saya bisa menjadi teladan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yang hebat, yang luar biasa. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, saya membawa saudara kepada sebuah jemaat yang diakui oleh Alkitab, yang diakui oleh Tuhan, yang diakui oleh rasul-rasul, bisa menjadi teladan.
Jemaat ini adalah jemaat yang muda. Dalam arti belum lama. Tetapi jemaat ini bisa menjadi teladan. 1 Tesalonika pasal 1. Di situ mulai ayat 2 sampai ayat 10. Saya rindu kita melihat ayat-ayat ini. Bagaimana jemaat Tesalonika adalah contoh dan bisa menjadi teladan. Ayat yang ke-7. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7. Oke, mari sama-sama. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Katakan teladan. Untuk apa? Semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Haleluya. Saudara, ini jemaat Tesalonika yang Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia berkata bahwa kamu telah menjadi teladan untuk semua orang di wilayah Makedonia. Ini daerah Eropa dan Akaya. Makedonia, Akaya, luar biasa. Maukah saudara menjadi teladan? Di masa yang sulit, di masa yang sukar. Keadaan-keadaan yang terjadi hari ini. Mari saya mau kita belajar bagaimana jemaat Tesalonika bisa jadi teladan. Saya percaya kita juga mau jadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau orang bisa melihat teladan apa? Karena ada Kristus, ada firman di dalam setiap hidup saya dan saudara. Nah, saudara-saudara perlu tahu bahwa surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, pada zaman Rasul Paulus, kota Tesalonika adalah kota perdagangan dan pelabuhan yang sangat terkenal di provinsi Makedonia. Orang-orang Romawi memasuki Makedonia itu pada tahun 168 sebelum Masehi. Dan tidak lama kemudian Tesalonika menjadi ibu kota dari provinsi Makedonia. Pertama kali Rasul Paulus mengunjungi kota ini pada perjalanan pelayanan misinya yang kedua. Dan dia melayani bersama Silas. Dan Rasul Paulus melayani di Tesalonika hanya beberapa minggu saja, saudara. Karena ada situasi kondisi yang sulit di Tesalonika, maka Rasul Paulus meninggalkan kota ini. Setelah dia meninggalkan kota Tesalonika, maka Rasul Paulus menyuruh Timotius ke Tesalonika untuk menanyakan keadaan jemaat yang ada di sana. Setelah berapa waktu Timotius ada di Tesalonika, Timotius kembali kepada Paulus dan dia menceritakan keadaan jemaat di Tesalonika. Dia katakan, dia memberi laporan yang sangat menggembirakan. Karena ada hal-hal yang luar biasa yang sudah dialami oleh jemaat di Tesalonika. Nah, ada 3 hal yang kita bisa lihat. Ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. 3 hal yang luar biasa yang bisa kita sama-sama belajar dan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi kita semua. Sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang pertama apa? Pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Haleluya. Ada
tiga yang bisa menjadi contoh bagi kita semua. Yang pertama iman mereka, yang kedua kasih, yang ketiga apa? Pengharapan. Haleluya. Nah, coba kita lihat tiga hal ini. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Teladan jemaat Tesalonika yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Dalam pekerjaan imanmu. Kata pekerjaan di situ punya pengertian tindakan, perbuatan, perwujudan. Artinya begini, jemaat Tesalonika mereka punya iman bukan iman yang mati. Bukan iman yang tidak bergerak. Bukan iman yang kosong. Sehingga ayat yang ke-8 di sana firman Allah berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergemah. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Wah, luar biasa. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Boleh katakan amin? Yang pertama saudara, apa yang kita bisa pelajari yang bisa menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana iman mereka. Iman mereka adalah iman yang gak mati, iman yang bukan iman yang kosong. Tetapi ada perbuatan, ada tindakan daripada iman mereka. Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan adalah kosong. Tetapi iman dari jemaat Tesalonika adalah iman yang bergerak, ada tindakan. Sehingga Rasul Paulus katakan, firman Allah katakan tentang iman jemaat Tesalonika. Saya nggak perlu lagi katakan apa-apa. Karena itu sudah tersiar, sudah menjadi kesaksian, didengar, dilihat banyak orang. Apa yang engkau kerjakan. Karena iman, ada usaha, ada tindakan daripada iman. Amin. Yang pertama sekali lagi saya mau katakan, bagi jemaat yang menonton ini, siapapun yang menyaksikan. Kalau engkau mau jadi jemaat yang teladan, mari. Iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Karena ada tindakan, ada perbuatan. Sehingga orang lain bisa melihat. Di masa yang sukar, sekarang orang akan melihat bagaimana kita menghadapi masa yang sukar. Dengan iman kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan. Karena dia sungguh ajaib. Karena dia sungguh luar biasa. Tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ada 3 bukti yang kita bisa lihat. Dan bisa kita pelajari. Di dalam ayat yang ke-6. Bukti yang pertama, poin yang pertama. Ayat yang ke-6 berkata begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Dan penurut Tuhan. Yang pertama, bukti yang pertama. Membuktikan iman jemaat Tesalonika adalah ketaatan. Karena mereka mendengar rasul-rasul ngomong. Firman Allah yang disampaikan. Dan mereka juga bukannya penurut rasul-rasul, Alkitab katakan. Tetapi mereka juga penurut Tuhan. Ketaatan. Taat. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen hanya sekedar dengar firman Allah. Hanya sekedar tahu firman Allah. Tetapi untuk melakukan firman Allah, banyak atau mungkin sebagian yang sulit melakukan. Saudara, tanpa bukti ini kita nggak bisa jadi teladan bagi orang-orang lain. Tanpa bukti ini saudara,
saudara tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara ingat Abraham? Kenapa Abraham dikatakan bapa segala orang percaya? Untuk dapat julukan itu, untuk dapat identitas itu, tidak mudah. Bagaimana Abraham dari Ur Kasdim, dia dengar firman Allah, dan Tuhan katakan, tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke satu tempat. Dan Tuhan gak memberitahu tempat mana. Saya mau katakan hanya orang bodoh yang bisa melakukan ini. Kalau secara pikiran normal. Kalau kita saudara mungkin disuruh. Saudara punya bos, punya atasan, punya kepala. Dan menyuruh saudara pergi ke satu tempat. Saudara akan bertanya dulu. Kemana Pak? Siapa orangnya? Kalau ada rumah nomor berapa? Tetapi Abraham meninggalkan sesuatu tempat. Saudara di Ur Kasdim. Bukan Abraham gak ada kerjaan. Bukan Abraham orang miskin. Tetapi harus meninggalkan tempat dan menuju ke tempat yang dia gak tahu. Hanya orang yang bodoh yang bisa melakukan ini. Tetapi waktu Abraham dengar firman Allah dan dia melakukan, inilah bukti sebuah ketaatan. Dan orang yang taat pasti ada konsekuensi dari ketaatan. Dan Alkitab katakan Abraham diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, setiap ketaatan akan firman Allah ada konsekuensi yang akan kita peroleh. Tetapi konsekuensinya pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang kedua, poin yang kedua, bukti iman jemaat Tesalonika apa? Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam penindasan, dalam masa yang sukar, dalam masa yang sulit, saya mau katakan begini. Di saat orang dalam masa yang sukar, masa yang sulit, gak mudah untuk menerima firman Allah. Gak mudah. Saudara. Tapi kalau kita percaya, saudara percaya firman Allah, saudara terima dan engkau menerima dengan sukacita. Firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Waktu kita terima firman Allah dengan sukacita, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara, maka firman itu akan hidup dalam hidup kita. Terimalah firman dengan sukacita. Seberapa kali kita menerima firman Allah dengan sukacita? Kadang-kadang kita terima firman Allah dengan penuh, dengan bersungut-sungut. Saudara, kita hanya memilah-milah firman Allah yang kita mau, kita suka, kita senang. Oh, ini saya suka, ini saya enggak suka. Ini yang saya mau lakukan, ini yang saya enggak. Saudara, tetapi mari kita belajar untuk menjadi jemaat yang punya teladan, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita terima firman Allah, ya, bukan hanya kita terima firman Allah biasa, tetapi Alkitab katakan terima firman Allah dengan sukacita. Orang yang menerima firman Allah dengan sukacita artinya apa? Ada sebuah kegembiraan, ada sebuah sukacita, ada sebuah kesenangan. Karena apa? Karena firman Allah itu adalah sebuah penggerak dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga, ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Bukti iman jemaat Tesalonika, mereka menjadi berkat dan kesaksian. Bukan hanya daerah Makedonia, Akaya dan Akaya saja, tetapi tersebar ke daerah-daerah yang lain. Haleluya.
Amin. Saudara menjadi berkat. Haleluya. Katakan haleluya. Semua yang ada di rumah katakan haleluya. Saya mau melakukan firman Allah. Nah saudara, saya mau angkat beberapa ayat ini untuk mendorong saudara memahami tentang iman ini. Roma 1 ayat yang ke-17 berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertama saudara harus paham tentang iman, bahwa anak Tuhan, orang percaya gak bisa hidup oleh kekuatan lain. Kekuatan kita, kehidupan kita orang benar karena iman. Di masa yang sulit, ke depan apapun yang kita alami, kita harus hidup karena iman. Bukan karena uang, bukan karena harta, itu semua kita butuhkan. Tetapi untuk bergerak maju menghadapi masa yang sulit, hari-hari ini dan ke depan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan perasaan. Kalau kita hidup karena perasaan, kita akan bagaikan roller coaster yang turun naik berubah-berubah. Ya mood baik, mood gak baik. Tetapi kita hidup karena iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, ayat itu katakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Artinya begini saudara, orang yang hidup karena iman, dia dapat mengalahkan dunia. Dunia ini jahat, Alkitab katakan. Dan orang benar dia hidup karena iman. Dan iman itu bisa mengalahkan dunia. Kalau engkau hari-hari ini menjadi orang yang mudah kalah menghadapi keadaan dunia, karena engkau menjadi pertanyaan, apakah engkau hidup dengan iman? Kemungkinan engkau belum hidup dengan iman. Karena Alkitab dengan tegas katakan, yang bisa mengalahkan dunia hanya iman kita. Haleluya. Lukas 18 ayat 8 berkata begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini tentang hakim. Akan tetapi, ya ini yang saya mau angkat. Jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Saudara, coba saudara renungkan. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, dia akan cari orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara, hari-hari ini banyak orang di masa yang sulit, ternyata ke depan akan banyak orang akan jadi lemah. Akan banyak orang jadi loyo imannya. Karena masa yang sulit, masa yang sukar. Banyak orang-orang yang akan kalah oleh dunia ini. Sehingga pertanyaannya, Yesus datang kedua kali. Dia akan cari mana orang-orang yang hidup dalam iman. Amin. Haleluya. Ini teladan yang luar biasa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alkitab katakan, firman iman itu ada dalam mulut kita. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Setiap orang yang menerima firman Allah dengan sukacita, dan engkau mulai taat kapanpun, masa sukar pun, saudara, sampai engkau terus taat, percayalah, kita akan bisa melewati apapun. Bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Poin yang kedua,
Poin yang kedua, teladan jemaat yang ada di Tesalonika, apa yang kita bisa pelajari? Ayat yang kedua, dalam usaha kasihmu. Usaha itu berarti pelayanan, kerja keras, tidak kenal lelah. Saya dan saudara yang menerima kasih Tuhan, siapa yang lebih dulu mengasihi? Kita atau Tuhan? Alkitab katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan yang lebih dulu menyatakan kasih kepada kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan untuk mengasihi Tuhan, saudara, kita bisa buktikan dengan banyak hal. Dengan kita mulai mengasihi orang-orang, orang beriman, anak Tuhan sesama, orang-orang yang lain. Dan itu sebuah pelayanan. Ayat yang 9 berkata apa? Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Perhatikan kata sambut. Sebuah pelayanan. Usaha kasih. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Artinya saudara, waktu mereka terima Tuhan, tadinya mereka percaya kepada berhala-berhala. Tapi waktu mereka berbalik, kata berbalik itu punya pengertian bertobat. Dan percaya kepada Tuhan. Mereka mulai melayani Allah yang hidup dan yang benar. Katakan amin. Saudara, teladan yang kedua adalah kasih. Kasih itu harus nyata, saudara. Harus nyata hari-hari ini. Gak mudah mungkin bagi kita semua di saat yang sulit. Gak mudah. Saudara harus memberikan persembahan saat-saat ini. Saudara, mereka mungkin ada usaha-usaha kasih. Saya bersyukur jemaat Smyrna bisa memberkati kasih lewat pergomanan uang di saat-saat seperti ini. Gak mudah, saudara. Ada mungkinnya di PHK hari-hari ini. Ada yang dirumahkan. Sehingga mengalami kesulitan-kesulitan hari-hari ini. Ada usaha-usaha yang mulai sulit sehingga pendapatan berkurang. Tetapi pertanyaan, apakah kita akan berhenti untuk bergerak? Pertanyaannya, apakah kita akan berhenti untuk mengasihi Tuhan dengan cara kita melihat orang-orang yang membutuhkan? Bagian dari usaha kasih melayani, apakah kita akan berhenti? Saya mau katakan, di masa yang sulit sekalipun kita gak akan berhenti. Karena berkat yang Tuhan percayakan seberapa itu, kita bisa juga bagikan. Kita juga bisa salurkan. Sehingga waktu orang lihat ada Tuhan, ada Kristus di dalam setiap hidup saya dan saudara. Amin. Saya bangga kepada jemaat yang ada di GBI Smyrna. Lewat persembahan-persembahan yang luar biasa, lewat keluarga. Ada persembahan yang dikumpulkan berminggu-minggu. Dan mereka berikan dan juga bisa dibagikan, menolong orang-orang lain. Seberapa pun usaha kasihmu yang kau berikan. Karena Tuhan tidak lihat nilai sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita mulai melakukannya, mulai kerjakannya, masa yang sulit sekalipun, kita tetap melakukannya. Setiap usaha kita, setiap jeripaya kita, kata Alkitab, tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan perhitungkan,
Tuhan perintahkan dan Tuhan lihat betapa Tuhan baik bagi kita semua. Yang ketiga saudara, teladan jemaat di Tesalonika ayat yang ke-10, yaitu dalam ketekunan pengharapan. Ayat yang ke-10 berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yang ketiga saudara, teladan, yaitu pengharapan. Dalam ketekunan pengharapan. Kata ketekunan itu berarti daya tahan, keteguhan, kesabaran. Pengharapan itu bicara sesuatu yang ada di depan kita. Di depan mata mungkin gak kelihatan. Dan apa yang menjadi pengharapan daripada jemaat Tesalonika? Mereka menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dalam menantikan ketekunan, butuh ketekunan. Ada usaha, ada daya tahan, ada ketekunan, ada keteguhan, ada kesabaran mereka. Apa yang mereka lakukan? Ada pengharapan di depan. Amin. Kenapa kita bisa bertahan, saudara? Kenapa kita tidak mengeluh? Berkali-kali saya katakan, jadi jemaat jangan mudah mengeluh. Bersungut-sungut. Itu merusak iman kita. Apapun yang dihadapi, kita tetap akan bertekun. Karena pengharapan kita ada di depan. Sambil menunggu kedatangan Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa mengasihi Tuhan? Kita tetap bisa menyembah Tuhan. Saya dan saudara, kalau kita hidup dalam iman, hidup dalam kasih, tekun dalam pengharapan kepada Tuhan, satu saat kita akan siap menantikan Tuhan. Dan kita orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita nyata. Saudara, saya dikirim sebuah video oleh hamba Tuhan. Bicara tentang sebuah ketelanangan. Ada sebuah oma atau nenek yang sudah usia 93 tahun. tahun. Namanya kalau tidak salah Jana, Oma Jana. Saudara. Nah di masa-masa ini saudara ditanyalah Oma ini. Oma masih beribadah. Karena Oma ini ternyata dia setia sekali. Oh, saya masih beribadah. Tidak ke gereja, memang tidak lagi ke gereja, tetapi saya tetap ibadah online. Iya, omanya tetap rajin, setia. Terus yang kedua ditanya, Oma, apa yang dilakukan Oma di usia ini saat-saat ini, dalam situasi ini? Saya tetap membaca Alkitab. Dan ini Oma ini ternyata persembahan itu sudah dikumpulkan berapa minggu. Dan nanti ada yang mengambilnya. Saudara. Begitu luar biasa. Dan Oma ini menjadi teladan yang luar biasa. Saya percaya jemaat siapapun yang menyaksikan ini. Kalau Oma ini di usia ini masih bisa menjadi teladan. Bisa melakukan hal-hal bagi Tuhan. Saya percaya juga engkau yang ada, yang mendengar. Mari kita melakukan setiap kebenaran firman Allah. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya orang-orang yang melakukan ini, anak Tuhan, orang percaya, akan memberi teladan bagi orang lain. Banyak orang kita tidak butuh ngomong.
Hari-hari ini orang tidak butuh mendengar suara kita. Tetapi waktu mereka lihat teladanmu, apa yang engkau lakukan, itu akan berdampak luar biasa. Dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Di jemaat Smyrna, saya sudah ungkapkan, ada Om Malike. Usia 76 tahun kalau tidak salah dia meninggal. Tetapi sebelum waktu-waktu dia hidup, dia sudah melakukan banyak hal. Dia punya keterampilan menjahit. Dan semua kursi-kursi di gereja, semua kain-kain yang menutup meja, menutup alat-alat musik, kursi ratusan, dengan senang hati, dengan sukacita dia jahit pelan-pelan, satu persatu, sampai semua tertutup. Di saat dia sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu, karena usia, karena kondisi fisik. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah saat untuk engkau memberkati orang-orang lewat apa yang Tuhan percayakan, keterampilanmu. Mari, lakukanlah. Untuk menjadi teladan, jadi berkat. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akhirnya saya mau katakan, yang dipuji nama Tuhan Yesus dan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk dan harus jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terimalah firman Allah dengan sukacita. Terimalah firman Allah dengan senang hati. Kita tidak akan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada firman Allah. Itulah iman. Dalam masa kondisi apapun kita tidak akan berhenti untuk mengasihi Tuhan. Dan wujudnya, nyatanya kita bisa juga mengasihi orang-orang, manusia, lewat apa yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Dalam masa yang sulit, masa yang sukar, kondisi apapun, jangan pernah kita hilang pengharapan kepada Tuhan. Terus melakukan dengan sabar. Sambil kita percaya, kapan Tuhan datang dalam hidupmu, percayalah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan.